Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kartika dari lingkungan Santa Cecilia, Paroki Ciputat, Santo Nikodemus. Pada video kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengulik dan merenungkan pertemuan ketiga bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 dengan tema Yesus adalah sahabat bagi yang menderita. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dalam hidup kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi dengan keadaan. Beberapa aspek kehidupan yang paling berdampak adalah sosial dan ekonomi. Di tengah persoalan hidup kita masing-masing, semua orang baiknya senantiasa membangun sikap tolong-menolong. Perbedaan status sosial, ekonomi, dan suku bangsa hendaknya tidak menjadi hambatan untuk melahirkan tindakan kasih. Sebab semua orang dan kita sendiri adalah sesama bagi yang lain. Sebelum kita membahas pertemuan ketiga kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali pertemuan minggu pertama dan minggu kedua. Pada pertemuan minggu pertama, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan mengenai Yesus yang mendatangi para muridnya di tengah Danau Galilea, di mana Yesus ditampilkan sebagai sahabat yang hadir dan menguatkan mereka yang putus asa. Pada minggu kedua, kita diajak untuk merenungkan perikop dari Injil Yohanes yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan, di mana Yesus ditampilkan sebagai sahabat yang mau bersimpati dengan penderitaan mereka yang kehilangan orang tercinta. Bapak Ibu terkasih, pada pertemuan ketiga BKSN ini, apakah pesan perenungan yang dapat kita gali dari perikop Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37? Sebelumnya, mari kita membaca perikopnya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya.
sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengawali perumpamaannya dengan menceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Tidak jelas apakah orang yang dirampok ini seorang Yahudi atau bukan. Terdapat 2 kota yang disebutkan dalam perumpamaan ini, Yerusalem dan Yeriko. Pada zaman itu, Yerusalem merupakan pusat pemerintahan dan keagamaan orang Yahudi. Sedang Yeriko merupakan kota pertama Kanaan yang ditaklukkan oleh Yosua dan bangsa Israel sebelum memasuki tanah terjanji, sehingga memiliki nilai sejarah yang penting bagi orang Israel. Secara geografis, letak Yeriko lebih rendah daripada Yerusalem. Karena itu, kata kerja turun dipakai di sini. Jalan yang membentang di antara kedua tempat itu merupakan area favorit bagi para perampok untuk melancarkan aksi mereka. Dalam perumpamaan ini kita mengenal ada 3 tokoh, seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Ketiganya berasal dari ras dan status sosial yang berbeda. Mari kita mengenal lebih dalam tokoh-tokoh tersebut, bagaimana reaksi ketiganya ketika dihadapkan dengan keadaan orang yang dirampok habis-habisan dan dipukuli sehingga sekarat, dan siapakah dari ketiga tokoh ini yang bertindak sebagai sesama bagi orang yang dirampok itu. Tokoh pertama, seorang imam. Imam termasuk kelompok elit dalam masyarakat Yahudi pada zaman itu. Sejumlah keluarga imam yang kaya tinggal di Yeriko. Jika ada orang yang mengetahui dengan baik kasih Allah dalam Taurat, pasti yang dimaksud adalah seorang imam. Dengan kualifikasinya, seorang imam seharusnya adalah pribadi yang penuh belas kasih dan selalu bersedia untuk menolong orang. Ironisnya, imam dalam perumpamaan ini sangat jauh dari yang seharusnya. Kasih tampaklah bukan kosakata penting baginya. Mengapa imam itu menghindari orang yang hampir mati itu? Banyak yang menafsirkan bahwa alasan imam itu adalah karena hukum kemurnian. Imam harus bersih dari semua yang menajiskan. Ia enggan menyentuh orang yang dirampok itu karena sebentar lagi akan menjadi mayat. Penafsiran lainnya, imam tersebut tidak mau bersentuhan dengan darah, sebab akan menajiskannya. Akan tetapi, menurut sejumlah ahli kitab suci, alasan-alasan tersebut kurang mendasar dan agak meragukan. Pertama, jika ia pulang dari Yerusalem, ini menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan kewajibannya di Bait Allah di Yerusalem. Karena itu, aturan yang terkait dengan ketahiran dan kenajisan tidak relevan lagi. Hukum tersebut relevan jika berkaitan dengan tugas pelayanan di Bait Allah. Kedua, dalam tradisi Yahudi,
imam memiliki kewajiban untuk menguburkan mayat yang terlantar. Dalam kasus orang yang dirampok ini, faktanya orang ini belum sungguh-sungguh mati. Jadi intinya adalah imam ini tidak mau tahu dengan penderitaan orang lain. Tokoh kedua, seorang Lewi. Apa yang ia lakukan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan si imam sebelumnya. Ia melihat orang yang menderita itu, tetapi tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya melewatinya di sisi yang lain. Seperti imam, orang Lewi ini pasti mengetahui ajaran kasih dalam hukum Taurat, tetapi ia tidak menerapkannya dalam kondisi yang menuntut kasih itu dipraktekkan. Alasan bahwa ia tidak ingin dirinya menjadi najis karena menyentuh orang yang berdarah dan sekarat bisa saja dikemukakan. Akan tetapi, seperti imam sebelumnya, tidak ada alasan mendasar mengapa ia harus menghindari orang itu. Tokoh ketiga, orang Samaria. Pada zaman Yesus, orang Yahudi membenci orang Samaria. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah bangsa campuran secara fisik maupun spiritual. Mereka dianggap sebagai separuh Yahudi dan separuh bangsa asing. Reaksi orang Samaria ini sangat kontras dengan dua tokoh sebelumnya. Kehadiran orang Samaria sebagai pahlawan tentulah sangat mengagetkan orang Yahudi yang sedang mendengarkan. Terhadap orang asing yang baru dilihat, ia memberikan pertolongan persis seperti kepada sahabat baiknya. Ia menggunakan minyak dan anggur untuk membasuh lukanya, kemudian membalut lukanya dan menaikkannya ke atas keledai untuk mencari penginapan dan merawatnya. Ia bahkan menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, di mana 2 dinar berarti upah seorang pekerja selama 2 hari. Dan ia meminta kepada pemilik penginapan supaya merawat orang itu sampai sembuh. Bahkan lebih dari itu, ia membayar kekurangan biaya perawatan ketika kembali, mungkin setelah pulang dari berdagang. Di sini terlihat betapa orang Samaria ini murah hati. Setelah menceritakan perumpamaan tersebut, Yesus berbalik bertanya kepada ahli Taurat, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Ahli Taurat itu seharusnya dengan mudah menjawab orang Samaria. Akan tetapi ia menjawab dengan rumusan lain, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Meskipun jawaban itu benar, terkesan bahwa ia masih tetap sulit untuk menerima orang Samaria yang notabene adalah musuh orang Yahudi menjadi orang yang baik dalam perumpamaan Yesus. Yesus akhirnya menutup diskusi dengan ahli Taurat itu dengan sebuah perintah. "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dengan perintah ini, ahli Taurat itu diminta secara tidak langsung untuk melakukan apa yang diperintahkan Taurat dan sekaligus mengikuti apa yang diteladankan oleh orang Samaria dalam perumpamaan Yesus. Hanya dengan melakukan tindakan kasih kepada sesama, hidup kekal dapat ditemukan dan diraih. Kritik Yesus terhadap imam dan orang Lewi itu bukan mengenai pengetahuan mereka akan hukum kasih dalam Taurat, karena mereka sangat kompeten dalam hal itu, tetapi lebih pada ketidakmauan atau keraguan mereka dalam bertindak kasih bagi sesama. Paus Fransiskus dalam khotbahnya tentang imam dan Lewi dalam perumpamaan ini mengatakan bahwa tidak ada ibadah sejati jika ibadah tersebut tidak diungkapkan dalam pelayanan kepada sesama. Bapak Ibu terkasih, beberapa pertanyaan renungan bagi kita semua.
Kalau begitu, siapakah sesama kita? Atau apa yang seharusnya kita lakukan kepada mereka sebagai sesama? Bertitik tolak pada perumpamaan ini, sesama kita bukan hanya tetangga di sekitar rumah kita atau orang yang kita kenal, melainkan kepada siapa yang kita jumpai dalam kondisi dan pengalaman hidup mereka. Mereka bisa saja orang asing yang kita tolong, orang yang kita beri semangat hidup, bahkan orang yang membenci kita, tetapi kita doakan. Sesama yang kepadanya kita dipanggil untuk mengasihi seringkali bukanlah mereka yang kita pilih, tetapi yang dipilihkan Allah bagi kita. Bapak Ibu terkasih, semoga perenungan kita di minggu ketiga ini bermanfaat, membuat kita menjadi pribadi yang semakin mengasihi Allah dan sesama, serta menyadari bahwa Yesus hadir sebagai sahabat bagi mereka yang sedang menderita dan membutuhkan. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.